Bersama saya Novi Fitria Hasanah dengan NIM 231101050009 akan mendongeng tentang nasi yang menangis. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak perempuan bernama Via. Via adalah anak yang ceria dan suka bermain. Namun, Via mempunyai satu kebiasaan yang kurang baik. Setiap kali makan, ia selalu menyisakan nasinya di piring. Ibu sering mengingatkan Via, "Via, kalau makan harus dihabiskan ya, jangan menyisakan nasi," kata ibu. "Iya, Bu," jawab Via. Namun, ia tetap sering meninggalkan nasinya di piring. Suatu siang, Via sedang makan. Karena ingin cepat bermain, ia hanya menghabiskan lauknya dan meninggalkan banyak nasi. Setelah itu, ia berlari keluar rumah untuk bermain bersama teman-temannya. Malam harinya, setelah makan dan belajar, Via pun tidur. Saat tertidur, Via bermimpi berada di sebuah tempat yang aneh. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan. Via mencari asal suara itu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sebutir nasi sedang menangis. "Kenapa kamu menangis?" tanya Via. Nasi itu menjawab, "Aku sedih karena kamu selalu menyisakanku. Padahal untuk menjadi sebutir nasi, aku harus melalui perjalanan yang sangat panjang." Via pun penasaran. "Perjalanan seperti apa?" Nasi itu pun mulai bercerita. "Pertama, para petani bekerja keras mengolah sawah. Mereka menanam benih padi di bawah terik matahari. Setiap hari, mereka merawat tanaman padi dengan penuh kesabaran. Setelah berbulan-bulan, padi dipanen, dijemur, lalu diolah menjadi beras. Beras kemudian dimasak hingga menjadi nasi yang siap kamu makan." Nasi melanjutkan. "Banyak orang bekerja keras agar aku bisa sampai di piringmu. Karena itu, aku sedih jika dibuang dan tidak dihargai." Via menundukkan kepala. Ia merasa bersalah. "Maafkan aku. Aku tidak tahu bahwa perjalananmu begitu panjang dan banyak orang yang bekerja keras untuk menghasilkanmu," kata Via. Nasi tersenyum. "Tidak apa-apa, Via. Mulai sekarang, hargailah makanan dengan mengambil secukupnya dan menghabiskannya." Tiba-tiba, Via terbangun dari tidurnya. Ia teringat jelas mimpinya semalam. Sejak hari itu, Via berubah. Ia selalu mengambil makanan secukupnya dan berusaha menghabiskan nasi di piringnya. Ia juga mengingatkan teman-temannya untuk tidak membuang-buang makanan. Ibu pun senang melihat perubahan Via. "Via sekarang sudah pandai menghargai makanan," kata ibu. Via tersenyum. Ia tidak ingin membuat nasi menangis lagi. Jadi, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini, kita harus menghargai makanan dengan mengambil secukupnya dan menghabiskannya. Karena banyak orang yang bekerja keras agar makanan dapat sampai ke meja makan kita. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.